Perkenalkan, nama saya William Turangan dengan nomor induk mahasiswa 0532580044 dengan prodi Sistem Informasi UPDJJ Daerah Bogor. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka akan mengerjakan tugas 2, yang dimana tugas 2 kali ini adalah sebentar. Contoh kasus untuk tugas 2 ini adalah yang ini, di mana di sini adalah ERD, Entity Relationship Diagram, di mana akan dibuat dalam exam menggunakan MySQL atau MariaDB dengan panduan pengerjaan sesuai dengan praktikum yang tersedia. Laporan dan penilaian sesuai dengan apa yang diwajibkan di sini. Baik, pertama saya akan buka examnya dulu. Kita akan menggunakan Apache dan MySQL saja, jadi kita nyalakan. Ini kita bisa, ini sudah berhasil, kita bisa menggunakan shell atau command prompt. Oke. Kalau menggunakan exam atau Windows juga bisa. Kalau command prompt seperti ini. Kalau command prompt ini harus dimasukkan ke exam dulu. Jadi harus ketik cd titik-titik cd cd lagi titik-titik baru masukkan ke exam pp backslash kemudian MySQL backslash bit. Oke, sudah masuk. Kita bisa mengaksesnya MySQL, kemudian strip to strip root. Kita sudah ada di MariaDB. Kemudian kita bisa cek show table, show database. Oke, di sini sudah ada, saya pernah buat database. Kita bisa lakukan di sini, atau kita bisa buka browser kita, lalu php admin localhost. Oh, maaf. Localhost php my admin. Oke, di sini kita sudah masuk. Sesuai dengan soalnya, kita akan buat. Oke, di sini ada administrator, daftar, pasien, pasien dokter, dokter, dan dokter admin. Dengan masing-masing mempunyai field-nya masing-masing. Oke, kita bisa membuatnya bisa dari sini, atau dari shell sini, bisa lewat database, atau SQL kita ketik manual. Tapi saya akan coba dengan database. Oke, karena sesuai dengan data di sini adalah seperti rumah sakit, maka kita akan buat database ini atau basis data bernama rumah sakit. Sakit satu. Karena saya udah pernah buat rumah sakit, maka saya akan ganti dengan rumah sakit satu. Untuk ini didiamkan saja semua, kita klik create, sudah berhasil. Kemudian kita diminta untuk membuat berapa tabel. Dari hasil soal di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita bisa membuatnya 6 tabel. Kita klik create. Oke, untuk tabel pertama ini ada dokter. Kita buat administrator dulu. Administrator ini mempunyai 3 field, 1, 2, 3. Administrator, kita punya 3. Kita bisa buat.
Oke, kemudian di sini kita lihat di sini ada tiga ini, manakah yang paling unik? Yang paling unik dari ID, waktu, dan nama adalah ID. Maka kita tambahkan ke ID admin. Kemudian ID admin ini bertipe apa nih? Karena ID admin ini cuma perlu tiga eh, sebuah angka, kita buat tipe integer yang panjang 3. Dan karena ini adalah yang paling unik, kita akan auto increment dan primary, jadi dijadikan yang utama. Yang kedua adalah nama admin. Nama admin. Untuk tabel, untuk kolom tabel ini atau field ini menggunakan underscore dan tidak huruf besar. Bisa kita gunakan huruf besar, tapi lebih umum tidak menggunakan huruf besar dan tidak menggunakan spasi. Kemudian bertipe nama, karena ini nama, maka kita gunakan varchar atau karakter. Nama ini kita kasih jatah paling banyak adalah di selai buku adalah 30. Kemudian yang terakhir adalah waktu jaga. Waktu jaga, kalau di buku waktu jaga ini varchar. Nah, kita masukkan sebanyak 100. Kalau sudah, eh, kita bisa klik save, kan tercipta seperti ini. Oke. Oke, untuk berikutnya kita juga bisa bikin lagi new, kita namai sesuai yang ada di soal. Misalkan kita mau namain dokter admin. Dokter admin. Di sini butuh 1, 2, 3. Maka ada 3, di sini sudah ada 3, bahkan 4. Kita cukup masukkan 3 saja. Pertama, yang paling unik yang mana? Apakah ID data, ID admin, atau ID dokter? Kalau kita lihat yang paling unik adalah di sini sesuai relasi adalah ID dokter. ID dokter, ID dokter. ID admin juga bisa, tapi kita akan mulai dengan ID dokter. ID dokter. ID dokter di sini menggunakan integer sebanyak 3. Karena ini primary, kita masukkan atau increment dan dia akan otomatis ada. Indeksnya primary. Yang kedua adalah ID, kita pakai apa ya? Nah, ini dokter admin. Oke, kalau dari buku di sini harusnya primary-nya adalah ID data. Kita masukkannya ID data, kemudian primary-nya di ID data, kemudian di sini ID admin, ID dokter dulu. Kita sesuaikan yang di buku, ID dokter ini menggunakan integer, banyak 3 saja. Kemudian satu lagi adalah ID admin. ID admin juga integer, sebanyak 3. Oke, semua sudah lengkap. Primary, auto increment. Oke, kita save. Baru jadi 2. Selanjutnya, kita bikin lagi new. Oke, kali ini adalah
Setelah administrator, dokter admin, kita ke dokter. Kenalin dokter. Untuk dokter ini butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, butuh 7. Di sini sudah ada 4, berarti tambah 3 lagi. Eko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sudah pas 7. Kalau sudah pas, kita buat sesuai yang ada di buku ini. Untuk primary-nya adalah ID dokter. Karena ID dokter dari eh, sebuah entitas dokter akan berrelasi dengan dokter admin, maka eh, foreign atau kuncinya adalah yang unik ID dokter dan ID dokter. ID dokter kita bertipe integer sebanyak 3, kemudian kita kecilkan, ya, auto incrementnya di sudut primary. Dan yang kedua, kalau sesuai buku, nama dokter. Dokternya bertipe apa nih? Nama dokternya bertipe Varchar. Karena ini sebuah nama. Kita kasih berapa? Sebanyak 30. Jadi kalau bikin nama maksimal karakter atau hurufnya sebanyak 30. Kemudian yang ketiga adalah alamat dokter. Alamat dokter juga Varchar. Nah, kalau untuk alamat dokter karena panjang, kita masukkan sepanjang 100. Kemudian setelah itu ada tanggal lahir. Tanggal lahir ini biasanya adalah waktu. Jadi menggunakan date. Nah, date ini eh, tidak perlu dimasukkan berapa panjangnya karena dia sudah sesuai. Kemudian ada nomor handphone. Nomor handphone berarti nomor harus integer sebanyak 15 paling maksimal. Kemudian ada apa lagi? Di dokter spesialis. Oke, spesialis. Oke, ini oke, nggak apa-apa. Ini kita ubah spesialis, spesialis. Spesialis ini bertipe apa? Spesialis ini bertipe varchar dengan maksimal range-nya adalah 15. Oke, sudah. Dan spesialis sudah, tambah satu lagi. Oke, kalau di sini add one spesialis, kita tambahkan namanya waktu kerja. Waktu kerja ini varchar juga, varchar sebanyak 100. Oke, ini sudah semua untuk tabel dokter. Sekarang berikutnya adalah pasien dokter. Oke, kita bisa klik new, kemudian namakan, misalkan pasien dokter. Berapa volume yang kita perlukan? Fieldnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti butuh 5. Ini sudah ada 4. Kita tambahkan 1. Oke, oke, kita cek mana yang merupakan ID yang unik atau primary-nya. Primary-nya kalau dari buku adalah ID. Jadi si ID ini. Kita ketik ID. ID-nya adalah integer.
sebanyak 3, auto increment dan sudah pasti primary otomatis. Kemudian ada ID dokter dengan integer sebanyak panjangnya 3. Kemudian ada ID pasien. ID pasien juga sama ya, 3. Ada apa lagi? Kemudian ada waktu periksa. Eh, Periksa. Periksa ini sebanyak, oke, waktu periksa ini tipenya date. Ya, kosong. Terakhir adalah resep. Ini biasanya resep obat. Resep obat kita menggunakan VARCHAR. Tipenya sebanyak 100. Karena kalau nulis obat juga resepnya nggak, nggak panjang-panjang sekali ya. Kalau sudah, kita simpan. Oke, sudah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dua lagi. Oke. Dua lagi, berarti ini adalah kalau dari buku daftar. Biar gampang. Kita buat daftar. Daftar ini punya 1, 2, 3. Kita punya 3 field. Oke, sudah ada ya. Kemudian daftar ini punya apa aja? Kita lihat ID-nya yang unik dulu apa nih? ID daftar. Apakah ID daftar? ID admin, ID pasien. Oke, daftar ini masuknya ke ID daftar. Ini memasukkan ID daftar. Daftar tipe apa nih kalau di buku? Integer, maksimalnya 3. Auto increment-nya kita nyalakan dan dia menjadi primary. Kemudian ID pasien, dia pakai tipe integer sebanyak 3. Kemudian ID admin sebanyak 3 juga, dengan tipe integer 3. Kalau sudah di save, oke, satu lagi adalah pasien. Oke, pasien. Jadi, kalau pasien ini, oke, sebentar. Pasien ini punya 1, 2, 3, 4. Ada 4. Oke, kita buat pasien. Kita pakai dokter. 1, 2, 3, 4 sudah ada. Kita lihat. Mana yang jadi primary-nya? Oke, sudah jelas bukan alamat karena alamat terlalu panjang. Nama juga tidak. Jenis kelamin terlalu singkat. Jadi yang cocok adalah ID pasien. Pasien, kemudian ID pasien tuh integer, biasanya 3. Kemudian apa lagi? Nama pasien. Nama pasien. Nama pasien WhatsApp biasanya 30 ya. Kemudian jenis kelamin. Oke, jenis kelamin. Jenis kelamin kita menggunakan varchar, tapi kita cuma butuh 2 length saja karena cukup ketik L atau P. Terakhir adalah alamat pasien. Alamat pasien. Alamat pasien kita menggunakan varchar max 100. Jangan lupa ini jadikan auto increment dan primary. Kalau sudah, save. Oke, sudah jadi semua. Kalau kita lihat ke bagian desain, bentuknya seperti ini ya.
Nah, sekarang tinggal memasukkan foreign key-nya. Tadi kan primary key-nya. Foreign key-nya apa? Oke, untuk foreign key-nya ini, kita lihat yang sama adalah ID dokter dengan ID dokter, kemudian ada lagi ID dokter dengan ID dokter. Kalau untuk dari dokter admin ke dokter, kemudian dokter admin ke administrator ada yang sama, ID admin dengan ID admin. Kalau dari administrator ke daftar, dari ID admin ke ID admin. Kemudian, oke, pasien dengan daftar adalah ID pasien, ini sama, pasien ke pasien dokter, bisa ID pasien, kemudian dari pasien dokter ke dokter ada ID dokter dengan ID dokter, ID dokter dengan ID dokter. Sepertinya sudah. Oke, ya gampang, kita susun aja coba. Sebelumnya ini harus dimasukkan dulu orange key-nya. Maka kita ke sini, kita dari administrator dulu. Oke, butuh orange key-nya. Administrator ini berarti ID admin dengan, oke, cukup ID admin saja. Kita lihat nih ID admin tuh kalau ke dokter admin ya ID admin, kalau ke daftar ya ID admin lagi yang sama. Oke, ID admin, ID admin. Oke, berarti oke memberikan data. Oke, berarti ini kita masukkan kalau sesuai buku ini, orange key-nya adalah ID dokter. ID dokter sudah. Ini dokter admin adalah ID dokter dan ID admin. Nah, klik more. Kita bisa klik unique. Coba. Oke, ini sudah ada orange-nya ya. Kalau ini primary, ini orange.
Kemudian kalau daftar masuk ke struktur, maka for each-nya adalah ID pasien dan ID admin. Ini belum ada, kita akan masukkan indeks. Oke, berarti yang ini tadi bukan unik, indeks. Oke, indeks. Oh, dan pasien dokter. Yang dokter adalah ID dokter dan ID pasien. ID dokter dan ID pasien. Oke, sudah selesai. Sudah selesai, baru kita bisa relasikan. Oke, untuk relasikannya kita ke menu desain. Pertama klik rumah sakit satu dulu, kemudian ke desain. Kita bisa buat sesuai ya, yang digambar ini, dokter admin, ya administrator, ya sulit. Oke, daftar, daftar, daftar. Ini daftar, kemudian pasien. Pasien di sini, pasien dokter di bawah. Berarti ini dokter di sini. Oke, kita save page dulu. Kita bisa namai ini rumah sakit satu. Oke. Kemudian kita hubungkan. Kita hubungkan misalkan primary kita ini kan ID admin ya. Ya, ID admin masuk ke menggunakan create relationship. Referensi key-nya ID admin, foreign key-nya adalah ID admin juga. Kita gunakan cascade, cascade semua, klik OK. Oke, ini berhasil untuk referensi atau primary key-nya ke foreign key-nya ID admin. Kemudian kita coba ke ID pasien. ID pasien ke ID pasien di bawah. Oke, ini cascade, juga cascade, klik OK. Oke, berhasil. Sekarang dari ID pasien, get relationship ke ID pasien. Cascade lagi, klik OK. Kemudian dari ID dokter, get relationship, ID dokter, ke ID dokter. Oke. Kemudian dari ID dokter lagi ke ID dokter. Escape, escape. Oke. Terakhir ID admin. ID admin pasti ke ID admin. Sekali lagi, ID admin ke ID admin. Ya. Nah, escape, escape. Oke. Oke. Foreign trade recent pengertian. Coba tidak. Dokter admin. Coba kita save dulu. Kita ke dokter admin.
admin. Oke, di sini adalah ID data. Harusnya ID data. Oke, sebentar. Dokter admin. Oke, di sini informasinya adalah, oke, kita lihat desainnya lagi. Ini sudah benar. Oke, ini kebalik ini. Ini harusnya ke sini. Oke, kemudian kita ke sisial ID pasien ke ID pasien. Escape, escape. Oke. Kemudian ID pasien lagi ke ID pasien lagi. Oke. Ya, kita lihat dulu. Kita lihat dulu. Oke, kita ulang. Oke, kita mulai dari ID admin. ID admin. Oke, sudah benar. Yang dari ID dokter ke ID ke. Oke, ya sudah benar. Kemudian ID dokter ke ID dokter. Yang ID pasien ke ID pasien. Kemudian ID pasien ke ID pasien lagi pada daftar. Kemudian ID admin ke ID admin pada daftar. Oke, berikutnya adalah saya akan coba untuk mengakses data ini. Saya coba show data. Yes. Oke, sudah ada rumah sakit. Kemudian kita bisa masukkan sebuah data. Misalkan select from pasien. Kemudian kita masukkan misalkan eh, saya insert ya. Sebentar. Insert into pasien. Kemudian di mana akan ID pasien, kemudian nama pasien, kemudian jenis kelamin, dengan values,
Misalkan nama ID pasiennya mulai dari satu, kemudian namanya karena ini string, misalkan Budi, koma, kemudian untuk jenis kelamin misalkan laki-laki. Oke, untuk pasien sendiri strukturnya ini sudah kita lihat dulu strukturnya ini. Oke, lalu ini sudah masuk kah? Coba kita klik go. Oke, ini ada ya Budi dan Bejo dengan jenis kelamin laki-laki, laki-laki. Oke, sudah berhasil. Berarti ini sudah ada datanya. Kalau kita mau tampilkan, cukup select, nanti keluar datanya yang kita mau. Itu select pasien, where misalkan jenis, coba select pasien, tampilkan ke select si, coba select nama pasien, jenis kelamin, dan form form pasien, jenis kelamin sama dengan L. Ya, muncul. Tuh. Dan coba kita insert yang perempuan. 3, mau pasiennya Dila, jenis kelamin perempuan, sama jalan Jamaika Ciputat. Oke, udah masuk ya. Oke, udah masuk. Sekarang coba kita tes. Select jenis ah, nama pasien. Pasien, kita mau ngambil nama pasien dengan jenis kelamin
Form, form, pasien, mengomong pasien, where, ah, jenis kelamin, sama dengan perempuan saja. Oke, sudah dapat. Oke, berarti tugas untuk kali ini sudah selesai. Semoga nilainya dapat nilai yang terbaik. Demikian dari saya William Turangan. Terima kasih. Selamat sore.